Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan nih. Kita akan coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar angka laba bersih, buat nemuin cerita yang sesungguhnya di balik kesehatan sebuah perusahaan. Pernah lihat nggak ada perusahaan yang labanya kelihatannya tinggi banget, tapi kok kayaknya selalu seret kas? Nah ini dia, paradoks yang mau kita pecahin hari ini. Soalnya dalam dunia akuntansi, untung itu belum tentu artinya sama dengan pegang uang tunai. Dan seperti yang kita tahu, cash is king. Ini dia rencana main kita. Kita akan bedah laporan arus kas satu persatu, bagian per bagian, sambil cari petunjuk-petunjuk penting. Coba bayangin gini deh, laporan laba rugi itu kayak cerita resmi yang dirilis perusahaan yang bisa dibentuk sama aturan akuntansi. Nah, kalau laporan arus kas, ini dia kebenarannya. Tanpa filter. Laporan ini ngikutin jejak uangnya, jadi ceritanya jauh lebih jujur dan nggak bisa disembunyiin. Oke, para detektif, ini peta kita. Infografis ini bakal jadi panduan kita selama investigasi. Kita akan periksa 3 aktivitas inti bisnis buat nyari 8 lampu kuning potensial. Yuk kita mulai penyelidikannya. Pertama, kita mulai dari aktivitas operasi. Anggap aja ini kayak sistem pernapasannya perusahaan. Seberapa jago sih dia menghasilkan uang tunai cuma dari ngejalanin bisnis utamanya? Kunci pertama buat mecahin misteri ini ada di hubungan antara arus kas operasi, yaitu duit yang beneran masuk, dan laba bersih. Idealnya, 2 angka ini harusnya sejalan, kayak penari yang gerakannya harmonis. Nah, pas mereka mulai nggak sinkron, disitulah kita harus mulai curiga dan bertanya, kenapa? Di bagian ini, kita cari 3 petunjuk spesifik. Mari kita bedah satu-satu ya. Lampu kuning pertama yang cukup signifikan adalah tanda bahaya nomor 2. Coba bayangin, perusahaan bayar karyawan pakai saham, bukan pakai uang tunai. Ini memang dihitung sebagai biaya, tapi kan nggak ada uang yang keluar dari kas. Nah, kalau pembayaran non-tunai ini porsinya lebih dari 10% dari laba bersih, ini bisa bikin laba kelihatan lebih gede dari kenyataannya. Semacam ilusi optik di laporan keuangan. Ini membawa kita ke tanda bahaya nomor 3, dan wah, ini penting banget. Kalau arus kas operasi secara konsisten lebih rendah dari laba bersih, ini tuh ibaratnya ada orang ngaku gajinya gede, tapi rekening banknya kosong melulu. Ini langsung memunculkan pertanyaan serius soal kualitas laba itu sendiri. Untungnya beneran atau cuma cantik di atas kertas aja? Oke, setelah kita cek napasnya perusahaan, sekarang kita lihat gimana dia investasi buat masa depannya. Aktivitas investasi ini nunjukin kemana uang perusahaan dipakai buat tumbuh, misalnya beli pabrik baru atau teknologi canggih. Di sini, investigasi kita fokus ke 2 pertanyaan penting. Perusahaan ini beneran menghasilkan uang sisa yang bisa dibelanjakan nggak sih? Terus, apa pengeluarannya terlalu besar cuma buat bertahan hidup aja? Nah, yang menarik banget dari sini adalah konsep arus kas bebas atau free cash flow. Anggap aja ini uang jajannya perusahaan. Duit yang beneran sisa setelah semua tagihan operasional dan investasi penting dibayar. Banyak analis suka banget sama angka ini karena ini nunjukin berapa banyak uang tunai yang sebenarnya dihasilkan perusahaan tanpa gangguan akuntansi. Perhatiin tanda bahaya nomor 5. Kalau sebuah perusahaan terus-terusan menghabiskan lebih dari 25% laba bersihnya cuma buat belanja modal, itu ibarat lari di treadmill. Mereka keluar banyak energi dan tentunya uang tunai, tapi cuma buat bertahan di tempat yang sama, bukan untuk lari maju. Terakhir, mari kita lihat pendanaan. Disinilah kita bisa tahu dari mana perusahaan dapat dana eksternal, entah itu dari utang atau dari nerbitin saham baru. 3 petunjuk terakhir kita ini bercerita soal ketergantungan. Apakah perusahaan ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, atau jangan-jangan dia butuh suntikan dana dari luar terus-terusan buat bertahan? Mari kita cari tahu. Dan grafik ini ngegambarin dengan jelas banget tanda bahaya nomor 6. Kalau perusahaan terus-terusan ngambil utang baru lebih banyak dari yang dia bayar, itu bisa jadi pertanda dia pakai kartu kredit buat bayar kebutuhan sehari-hari. Ini strategi yang nggak sehat dan seringkali cuma menutupi masalah yang lebih dalam di operasinya. Pada akhirnya, setelah semua analisis, semuanya bermuara pada satu pertanyaan simpel ini. Setelah semua uang masuk dan keluar, dompet perusahaan ini makin tebal atau malah makin tipis dari waktu ke waktu? Jawabannya seringkali jadi indikator paling jujur soal kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, semua petunjuk sudah kita kumpulkan. Sekarang, kita rangkum semuanya dalam sebuah daftar periksa yang bisa Anda pakai buat analisis sendiri. Ini dia, 8 lampu kuning dalam satu daftar. Anggap aja ini kaca pembesar detektif keuangan Anda. Ini adalah alat yang powerful banget buat melihat lebih dalam dari sekedar angka di permukaan dan benar-benar ngerti cerita di balik laporan keuangan. Jadi, apa intinya? Anda sekarang punya perspektif baru, kemampuan untuk membaca di antara baris laporan keuangan.
Sekarang giliran Anda. Sebagai seorang analis, dari 8 lampu kuning ini, mana yang paling bikin Anda khawatir dan kenapa? Nah, itu langkah Anda selanjutnya untuk jadi detektif keuangan yang lebih cerdas.